Selamat malam, perkenalkan nama saya Faiz Gotullah dengan NIM 2024 081037. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh tentang UTS Rekayasa Perangkat Lunak kami dari kelompok produksi. Jadi di sini eh di tugasnya itu kita suruh ngejelasin prototype kita dan kita butuh apa aja di prototype-nya, use case dan segala macamnya. Nah, langsung aja eh masuk ke topiknya. Oh, jadi pertama, anggota di kelompok saya itu ada M. Faiz Ridanta Ake, dari Cipta Damai, Laskar Firdaus, dan saya Faiz Gotullah. Oke, langsung aja. Jadi di soal UTS itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan metode waterfall, sistem prototyping, dan agile development dari sisi tahapan kapan dipakai dan fleksibilitasnya. Kedua, sesuaikan dengan studi kasus yang dipilih, metode digunakan apa, waterfall, apa prototype, apa agile development, dan jelaskan pertimbangannya kenapa dipilih sebagai metode kelompoknya. Terus sesuaikan dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil user story apa yang didapatkan, kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. Lalu sesuaikan dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil use case diagram dan activity diagram dan jelaskan prosesnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, jelaskan perbedaan metode waterfall, sistem prototyping, dan agile development dari sisi tahapan dan kapan dipakai dan kapan fleksibilitasnya. Oke, yang pertama waterfall. Sebenarnya menurut saya tuh waterfall sesuai sama namanya, kayak air terjun, karena tuh ini adalah metode yang dikerjakan secara berurutan dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi emang harus ngikutin step-nya. Misalnya 1 sampai 10 harus 1, 2, 3 sampai 10 kayak gitu. Mulai dari analisis, desain, coding, pengujian sampai pemeliharaannya. Dan juga metode waterfall ini cocok kalau kebutuhan sistemnya udah jelas dan jarang berubah. Gitu. Berarti emang cocok nih kalau kita pakai metode waterfall ini kalau sistem kita udah jelas dan revisinya dikit kayak gitu. Tapi kekurangannya, misalnya ada perubahan di tengah-tengah jalan harus ngulang dari awal. Itu ibaratnya air terjun nggak bisa, ibaratnya aja analoginya air terjun, air di tengah-tengah nggak bakal bisa balik ke atas, kecuali lewat bawah dulu, akan naik lagi lewat tanah, baru terjun lagi. Seperti itu. Nah, di sistem prototype, yang kedua sistem prototyping. Sistem prototyping ini lebih kita ngebuat sistem awal ya, prototype-nya agar user itu bisa lihat gambar sistemnya gitu. Setelah user yang lihat gambar sistemnya, baru user-nya tuh merevisi lah, minta tambahin. Misalnya kurang apa, ini kita butuh apa gitu. Yang penting kita ngasih gambaran dulu buat usernya. Nah, jadi setelah direvisi sesuai kebutuhan, baru kita buat versi menuju sempurnanya atau versi lengkapnya lah. Nah, metode ini tuh cocok kalau usernya tuh belum tahu banget nih, maksudnya mungkin masih planningnya ke depannya masih ada mau ganti apa gimana. Kan beda kan sama waterfall. Kalau waterfall tuh emang udah jelas, rinci, baru kita pakai metode waterfall. Cuma kalau emang kalau emang usernya belum tahu pasti kebutuhan sistemnya apa atau masih ngerangkai-rangkai, jadi better di sistem prototype ini gitu. Dan yang terakhir agile development. Nah, agile development ini sebenarnya metode yang fleksibel ya. Terus dikerjakan juga dalam waktu singkat, sprint. Nah, ntar bakal saya jelasin sprint itu apa. Nah, tiap sprint menghasilkan bagian sistem yang langsung diuji dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Gitu. Nah, sebenarnya sprint ini tuh lebih kayak saya kasih contoh misalnya di satu divisi satu tim ada 5 orang. Nah, sistem sprint ini ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, sampai sprint 5. Misalnya sprint 1 orang pertama dia ngerjain patch login, sprint kedua dia ngerjain dashboard, sprint ketiga dia ngerjain work order. Seperti itu. Nah, itu langsung bisa dipakai gitu. Ibaratnya lagi misalkan kita bangun suatu bangunan, nah kita buat peruangannya dulu. Selama bangunan itu dibuat lagi peruangannya, kita bisa pakai ruangan yang udah jadi dulu. Nah, gitu. Nah, kalau agile development ini cocok untuk proyek yang sering berubah dan butuh kerjasama tim yang cepat. Seperti itu. Karena emang dihandle kan per orang atau per sprint. Seperti itu. Lanjut ke topik selanjutnya. Kesimpulannya. Jadi metode waterfall ini bisa kita sebut langkah yang tetap dan teratur. Gitu. Nah, kalau prototyping, ada contoh sistem dulu. Karena kan memang prototype itu usernya belum sebenarnya udah jelas mau ngapain, cuma masih banyak revisi lah, kurang lebih kayak gitu bahasa gampangnya. Kalau agile itu cepat, fleksibel, dan bisa berubah kapan aja. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena itu kerjanya langsung ada per jobnya. Dia ngerjain login, ngerjain ini, jadi selesainya cepat. Seperti itu kurang lebih. Lanjut di nomor 2,
soalnya ini sesuai dengan studi kasus yang dipilih, metode yang digunakan apa, waterfall, prototype, agile development, apa yang lain, dan jelaskan pertimbangannya kenapa dipilih. Berarti di sini lebih kayak ngejelasin kenapa kita milih metode ini di kelompok kita. Nah, kalau di kelompok saya, kami memilih sistem prototyping. Nah, karena kita dapat tema produksi, lebih tepatnya produksi toko roti, jadi itu kita butuh banyak penyesuaian dari pihak usernya atau penggunanya gitu. Misal operator butuh work order atau butuh dashboard atau butuh laporan. Ketika supervisor butuh laporan segala macamnya, banyak yang direvisi, banyak tambahan gitu. Nah, dalam proses produksi seringkali kayak kepala produksi atau operator belum bisa menjelaskan sistem secara detail seperti apa yang mereka inginkan. Ibaratnya seberjalannya waktu apa yang kurang bakal dirubah seperti itu. Nah, Eee, dengan metode prototype ini, kita buat versi yang sistem yang lebih cepat bisa dicoba sama pengguna, bisa direvisi secara cepat juga. Nah, dari situ mereka bisa ngasih revisi tentang tampilan segala macam atau alur input data atau laporan yang dibutuhkan. Nah, eee, kenapa sistem ini, kami pilih, sebenarnya ada poin-poinnya karena kalau dari kita produksi tuh sering berubah-ubah tergantung kondisi lapangan dan jenis barang yang dibuat. Contoh roti tawar dan dia membutuhkan work order 01, cuma dia ada roti tawar yang size large atau small atau medium. Itu kan berarti butuh tambahan sistemnya lagi. Kurang lebih itu. Terus pengguna juga butuh melihat contoh sistem secara nyata agar bisa menilai apakah alurnya sudah sesuai proses kerja mereka. Terus yang ketiga, revisi bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu sistem sepenuhnya. Dengan kata lain, prototype ini tuh kita bisa ngembangin sistem lebih efektif karena melibatkan user sejak awal. Jadi emang user tuh ibaratnya kita kurang apa, user butuh ini. Oh, berarti kita buat. Berarti itu lebih rinci lah ibaratnya. Gitu. Jadi kita bisa lebih efisien dan jelas membuat sistemnya. Gitu. Lanjut, ini prototype kami. Ini ada page login, ada dashboard admin atau dashboard operator, work order, input produksi dan laporan seperti itu. Kurang lebihnya ini ada file DTP juga. Lanjut, selanjutnya sesuai dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil tutorial apa yang didapatkan, kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. Nah, di sini tuh user story kita ada dari operator, supervisor, dan admin. Jadi tuh pasti ibaratnya di sini operator butuh apa, supervisor butuh apa, admin butuh apa. Jadi di operator pasti dia butuh login untuk sistem agar bisa mengakses menu sesuai perannya. Dan juga operator pasti harus bisa buat work order dengan targetnya juga dan jadwalnya juga supaya produksi bisa terencana. Berarti dia butuh sistem ini juga. Dan juga operator pasti harus bisa nginput hasil produksinya dan juga jumlah produk rejectnya agar data produksi tersimpan dengan akurat. Selanjutnya dan juga pasti operator harus bisa melihat dashboard produksi agar tahu proses dan efisiensi kerjanya. Nah, kalau bagian supervisor sebenarnya dia tugasnya emang hanya melihat laporan kan, berarti kita cuma bikin sistem buat supervisor untuk bisa melihat laporannya aja. Supaya dia bisa dapat laporan dari operator dan admin dan dia bisa menilai performa dan efisiensi tim. Selanjutnya di admin, eh, admin tuh harus bisa menyimpan dan menampilkan data produksi agar semua informasi mudah diakses kapan saja. Seperti itu. Lanjut ke fitur dan fungsi produk. Jadi di fitur dan fungsi produk ini ada 5 fitur dan fungsi produk. Ada 6 fitur, sorry. Login, dashboard produksi, manajemen work order, input produksi laporan produksi, dan logout. Jadi di login ini ada ada username, password, dan role. Dia autentikasinya berbasis username, password, dan role. Dan di dashboardnya dia harus bisa menampilkan ringkasan target, hasil aktual, reject, dan efisiensi. Dan juga di manajemen work order itu untuk mengatur work order status. Misalnya kayak tadi kan di prototype itu ada running, hold, atau seperti ini running, hold, atau done. Nah, dia harus bisa seperti itu. Input produksinya itu untuk mencatat apa kerja harian dan produk rejectnya seperti itu. Intinya harus bisa menginput harian lah. Nah, ini input produksi laporan produksi itu menampilkan data target, realisasi, dan efisiensi setiap work order, seperti itu. Yang terakhir ada fitur logout. Fungsinya untuk mengakhiri si pengguna untuk menjaga keamanan sistem. Ibaratnya yang penting logout nih daripada akunnya nyangkut udah dipakai sama orang kan itu bakal bahaya. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya, sistem produktif kami itu bisa membantu operator mencatat data produksi dengan cepat dan akurat setelah memudahkan supervisor memantau kinerja dan efisiensi secara real time. Gitu, karena dari operator langsung dioper ke supervisor buat laporannya. Gitu, bisa lebih efisien lah secara real time. Yang terakhir, ada soal terakhir. Sesuaikan hasil studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil use case diagram dan activity diagramnya, jelaskan prosesnya.
Nah, ini ada use case diagram kami, activity diagramnya juga. Oke, jadi staff produksi dia bakal ngajuin langsung aja ke activity diagramnya. Staff produksi dia ajukan work order ke manajer dan manajer produksi terima work ordernya apa enggak. Kalau disetujui bakal dilempar ke staff gudang dan dia melihat wah disetujui apa enggak, udah selesai. Lanjut ke sini. Setelah itu staff gudang bakal kirim hasil sistem ke manajer produksi dan manajer produksi verifikasi produksinya langsung beri persetujuan akhir langsung diumpan ke admin sistem untuk validasi login user, simpan log aktivitas, dan simpan backup data. Lanjut ke use case diagramnya, seperti ini. Uh, pertama yang penting, pertama yang pasti pasti login out dan autentikasi. Juga admin produksi membuat perencanaan produksi, pembuatan work order, ini include ke login, dan juga supervisor monitoring progress. Dan juga manajer produk pasti harus login juga, dan dia membuat laporan produksi, dan juga operator harus login, dan dia membuat input hasil produksi, dan yang terakhir sistem otomatisnya, dia membuat notifikasi, seperti itu. Nah, use case diagram yang sebenarnya itu use case diagram menghubungkan antara pengguna dan sistem manajemen produksi, dan aktornya tuh kita tadi ada staff produksi, manajer produksi, staf gudang, dan admin sistem. Ini fungsi-fungsinya membuat rencana work order, manajer produksi menyetujui work order dan memverifikasi hasil, staf gudang mengambil bahan baku dan mencatat hasil produksi, dan admin sistem mengelola login, aktivitas, dan backup data. Nah, fitur utama ini meliputi login, autentikasi, dan perencanaan produksi, pembuatan work order, input hasil produksi, laporan produksi, dan monitoring progress, serta notifikasi. Dan diagram ini tuh menunjukkan bahwa seluruh proses produksinya saling terhubung dan dapat dipantau secara terpusat dalam satu sistem. Nah, di activity diagramnya itu lebih menjelaskan alur kerja produksinya, gimana sih kerjanya, operannya kemana gitu. Nah, jadi itu di sini staff produksi seperti yang saya jelaskan tadi, staff produksi bakal login buat jadwal lalu mengajukan work order ke manajer produksi. Habis itu manajer produksi bakal menyetujui atau WO-nya dan mengembalikan untuk revisi ketika revisi. Staff gudang selanjutnya mengambil bahan baku, melakukan produksi dan menginput hasil. Manajer produksi dan memverifikasi nih hasil produksinya dan memberikan persetujuan akhir. Yang terakhir admin sistem mencatat aktivitas, memvalidasi login, dan melakukan backup data. Nah, proses ini tuh menggambarkan alur produksi yang teratur dan terdokumentasi dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, kurang lebih kayak gitu aja penjelasan dari saya, Faiz Batullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.